Oke, it's recording now. Yes, kita akan langsung aja ya ke share screen. Ini ada yang mau masuk sebentar. Yes, ini ya. Sebentar. Oke, kita mulai dulu untuk yang ini ya definisinya dulu ya. Definisi dari strategi korporasi itu. Apa sih sebenarnya corporate strategi atau strategi korporasi? Jadi strategi korporasi itu merupakan strategi yang berkaitan dengan pilihan arah perusahaan secara keseluruhan. Dan juga bagaimana mengelola portofolio bisnis dan juga produknya. Jadi bagaimana kita memanage bisnis portofolio dan juga produk ataupun jasa yang dihasilkan oleh perusahaan gitu ya. Nah, untuk growth strateginya itu ada beberapa ya, mulai dari pertama tuh mulai dari strategi bertumbuh, growth strategi, kemudian juga kita akan membahas itu ada lagi strategi stabilitas ya. Gitu kan, dan juga strategi penciutan atau penghematan atau retrenchment gitu ya. Nah, sekarang kita lihat untuk strategi yang pertama itu adalah strategi bertumbuh atau growth strategy. Nah, growth strategy ini juga akan dibahas atau dibagi menjadi strategi konsentrasi, itu kan ya. Jadi strategi ini mempertimbangkan bahwa produk atau bisnis yang dimiliki perusahaan itu memiliki potensi untuk tumbuh. Nah, sini ada dua pilihan utama untuk strategi konsentrasi ini. Yang pertama adalah vertical growth. Jadi ini pertumbuhannya dapat dicapai dengan baik secara internal dengan memperluas operasi yang ada, atau secara eksternal itu melalui akuisisi. Jadi misalnya ya seperti misalnya Indomie. Jadi Indomie itu secara internal tuh dia memperluas operasi yang ada. Jadi dia kan menambah jenis produknya kan gitu ya. Nah, kemudian yang kedua itu adalah pertumbuhan horizontal. Jadi pertumbuhan horizontal dapat dicapai dengan cara memperluas operasi perusahaan ke lokasi geografis lainnya atau meningkatkan jangkauan produk dan jasa yang ditawarkan pada pasar saat ini. Jadi contohnya dalam misalnya Brownies Amanda. Brownies Amanda kan itu asalnya dari Bandung, kemudian juga Brownies Amanda mulai membuka beberapa cabang yang di beberapa kota lain, misalnya di Jakarta. Nah, itu merupakan bagian dari pertumbuhan yang sifatnya horizontal atau horizontal growth gitu. Lalu setelah kita bahas ini strategi konsentrasi, kemudian ada lagi strategi diversifikasi. Jadi perusahaan melakukan diversifikasi karena ketika ini pertumbuhan tidak menunjukkan angka kemajuan yang berarti, atau tidak ada lagi peluang untuk tumbuh dalam bisnis aslinya. Jadi ada dua jenis strategi diversifikasi, yaitu diversifikasi konsentrik atau concentric related diversification. Jadi strategi yang dijalankan ini dengan menambah produk baru yang masih terkait dengan produk yang ada saat ini. Jadi ini baik keterikatannya dalam kesamaan teknologi, pemanfaatan fasilitas bersama, ataupun jaringan pemasaran yang sama. Jadi contohnya misalnya kelompok usaha Kompas Gramedia ya. Jadi itu masuk ke bisnis penerbitan. Jadi ini kan kurang lebih itu masih ada kaitannya, kan kaitan untuk ke jaringan pemasarannya maupun juga kaitan kaitan untuk pemanfaatan fasilitas bersama ya, sama-sama dalam grupnya Kompas gitu kan ya. Nah, itu kemudian juga ada lagi yang lain itu adalah diversifikasi konglomerat atau unrelated diversification. Jadi strategi yang dijalankan ini dengan menambahkan produk baru dan dipasarkan pada pasar yang baru yang tidak ada kaitannya dengan produk yang awalnya ini gitu loh. Jadi ide dasar dari strategi ini adalah terutama untuk pertimbangan profit atau mencari keuntungan gitu kan ya. Contohnya misalnya seperti kayak Bank Lipo Tbk itu sebagai cikal bakal dari grup Lipo gitu kan ya. Jadi ini mereka itu memutuskan untuk bergerak di bidang atau di sektor properti, jadi misalnya seperti Lipo Karawaci, Lipo Cikarang maupun juga Lipo Development gitu loh. Nah, next. Nah, kemudian yang kedua, yang B ini adalah untuk yang strategi stabilitas. Tadi kan kalau kita ada bicara
Strategi bertumbuh, sekarang kita masuk kepada strategi stabilitas. Jadi strategi ini dapat dipilih apabila perusahaan tetap melanjutkan aktivitas tanpa adanya perubahan arah yang signifikan. Jadi beberapa jenis strategi ini misalnya apa? Strategi istirahat atau maju dengan hati-hati, atau ya, kalau dalam bahasa Inggris itu adalah pause or proceed with caution strategy. Jadi ini merupakan suatu time out atau kesempatan untuk istirahat sebelum melanjutkan dengan strategi pertumbuhan atau strategi pengurangan. Jadi mereka itu melakukan apa? Perusahaan itu melakukan suatu time out, jadi break, jadi break for a while gitu ya, berhenti sementara, apa, time out sementara. Kesempatan ini, jadi hal ini digunakan untuk beristirahat sebelum perusahaan itu melanjutkan operasinya itu, baik untuk apa, melanjutkan pada strategi pertumbuhan atau strategi pengurangan gitu ya. Sebentar. Lalu yang kedua itu strategi tanpa adanya perubahan atau no change strategy. Jadi misalnya ya suatu keputusan ini ya tidak untuk tidak melakukan hal-hal apapun juga. Jadi tidak melakukan hal-hal yang baru. Jadi suatu pilihan untuk melanjutkan operasi dan kebijakan ini sampai waktu tertentu di masa yang akan datang. Jadi contohnya misalnya kayak warung-warung kelontong yang ada di samping rumah, atau mungkin warung-warung kecil ya, warteg gitu ya. Nanti yang berada di di lingkungan perumahan gitu ya. Kemudian yang ketiga itu adalah strategi laba. Kalau tadi kan kita udah bahas tadi Pak, strategi diversifikasi, kemudian yang ketiga itu strategi laba atau profit strategy. Jadi merupakan suatu keputusan untuk tidak melakukan sesuatu yang baru dalam situasi yang buruk dan bertindak seolah-olah masalah perusahaan itu hanya bersifat sementara. Ya contohnya misalkan kalau perusahaan-perusahaan yang akan melakukan go public ya, jadi mereka tidak melakukan sesuatu hal yang sifatnya mereka itu tidak melakukan hal yang sifat yang terburu-buru gitu loh. Oke, kemudian juga ada lagi strategi penciutan atau penghematan. Ini merupakan tadi kalau yang B ini kan adalah strategi stabil. Yang tadi A, strategi pertumbuhan, bertumbuh, growth strategi. Kemudian yang B itu adalah strategi stabilitas. Lalu yang ketiga itu atau yang C ini adalah strategi penciutan atau retrenchment strategi. Nah, strategi ini digunakan perusahaan ketika perusahaan memiliki posisi kompetisi yang lemah. Jadi mereka dalam kondisi yang yang lemah ya. Pada beberapa atau semua produk lines-nya. Jadi keadaan yang demikian mengakibatkan performance perusahaan itu ya rendah gitu kan ya. Turunnya penjualan atau bahkan juga sampai kepada kerugian atau hilangnya laba. Jadi ini ada dua strategi, jadi strategi putar haluan atau strategi captive company strategy gitu ya. Yang ketiga juga adanya strategi menjual atau divestasi. Nah, strategi turnaround ini itu menekankan pada perbaikan efisiensi operasional dan juga sangat tepat digunakan ketika masalah yang dihadapi perusahaan itu sudah menjalar tetapi belum kritis. Jadi melakukan konsolidasi. Lalu yang kedua, strategi perusahaan tawanan atau captive company strategy. Jadi strategi perusahaan tawanan itu membuat perusahaan dapat mengurangi ruang lingkup aktivitas fungsionalnya. Jadi misalnya seperti pemasaran, ya sehingga dapat mengurangi biaya secara signifikan. Jadi ada beberapa kegiatan-kegiatan misalnya seperti kayak fungsi pemasaran, misalnya di antara misalnya promosi yang dikurangi secara signifikan, kemudian apalagi misalnya kegiatan-kegiatan lainnya yang terkait dengan pemasaran, misalnya market research juga yang dikurangin, kemudian juga misalnya kegiatan-kegiatan misalnya ya bonus-bonus yang mungkin mulai dikurangi karena karena perusahaan sudah mulai kehilangan labanya kan seperti itu. Oke, sampai sini teman-teman ada yang ditanyakan mungkin monggo. Lalu yang ketiga adalah strategi menjual atau divestasi. Jadi strategi ini merupakan memang strategi yang dimana kita tuh melakukan penjualan atau menjual atau melakukan divestasi. Jadi yang memang masih dapat dipahami bahwa kalau memang manajemen itu masih dapat memperoleh harga yang baik bagi para pemegang saham dan juga karyawan dapat bertahan pada pekerjaan mereka tanpa perusahaan harus melakukan pengurangan jumlah karyawan gitu ya. Dengan cara apa? Dengan cara menjual seluruh perusahaannya kepada perusahaan lain. Contohnya seperti yang dilakukan oleh Ford
yang melakukan strategi divestasi dengan menjual unit bisnis Jaguar dan juga Land Rover pada Tata Motors di tahun 2008 ya untuk membantu meningkatkan laba perusahaan di tahun 2009. Jadi ini Jaguar dan Land Rover itu dijual kepada Tata Motors yang dari India. Ya, tujuan apa? Supaya Ford ini sebenarnya bukan Ford tapi GM apa? General Motors itu bisa meningkatkan laba perusahaannya gitu loh. Lalu yang keempat, strategi kepailitan atau likuidasi atau dalam bahasa Inggris ada bankruptcy atau liquidation strategy. Strategi kepailitan ini meliputi penyerahan manajemen perusahaan kepada pengadilan sebagai usaha untuk menyelesaikan kewajiban perusahaan. Ya contohnya misalnya seperti yang dilakukan oleh perusahaan Rio Airlines ini, Rio Airlines di tahun 2008 yang sempat mengalami kesulitan finansial yang menyebabkan terhentinya kegiatan operasional perusahaan untuk sementara waktu. Jadi berbeda ya kalau yang divestasi itu jadi perusahaannya ini dijual atau anak perusahaan ini dijual kepada perusahaan yang lain. Dengan tujuannya apa? Tujuan untuk melakukan apa ya? Tujuan supaya apa? Menyelamatkan karyawan dan juga ada juga supaya apa? Nilai saham perusahaan itu masih berada di level yang masih lebih baik gitu loh. Nah, oke, sampai sini teman-teman ada yang mau ditanyakan mungkin monggo. Silakan. Oh, jadi mau masuk dulu sebentar. Oke. Oke, kita lanjut lagi ya. Saya mau coba kasih beberapa saya coba selesaikan dulu ini deh. Oke, kita lihat sini pada analisa kekuatan dan kelemahan dari perusahaan dengan pendekatan manajerial dan kepemimpinan. Jadi ada dua perspektif dalam menganalisa kekuatan dan kelemahan perusahaan. Itu pertama dari perspektif manajerial, jadi identifikasi komponen variabel internal, dan juga dari perspektif kepemimpinan atau leadership perspektif gitu ya. Nah, dari perspektif manajerial, jadi kita melihat identifikasi komponen variabel internal, jadi ada dua tahap pokok gitu ya. Identifikasi komponen variabel internal, kemudian juga kita lihat juga kepada PIMS-nya. Oke, kita lihat satu persatu ya. Untuk perspektif manajerial, jadi kan ada dua tahap pokok ya, jadi identifikasi komponen variabel internal, jadi pendekatan teknik untuk membantu memenuhi keperluan di atas, di antara mulai dari melakukan pendekatan fungsional, pendekatan rantai nilai, value chain approach, kemudian juga pendekatan unit keunggulan yang bersaing, kemudian juga pendekatan profit impact of marketing strategy, kemudian juga pendekatan 7SU, jadi untuk mengetahui 7S untuk mengetahui profil perusahaan. Dan pendekatan ini itu mengisyaratkan kita bisa mengetahui dan mengevaluasi 7 variabel organisasi. Jadi 7S mulai dari apa? Structure, strategi, kemudian staff, manajemen style, kemudian sistem and procedure, skill, dan juga shared value gitu. Nah, kalau PIMS, coba kita lihat sini PIMS itu merupakan profit impact of marketing strategy approach. Jadi sini pendekatan yang diperkenalkan oleh GE General Electric ini jadi merupakan salah satu perusahaan raksasa dari Amerika yang mereka tuh memperkenalkan pendekatan ini ya, di mana pendekatan ini mencoba untuk mencari tahu faktor-faktor strategis yang berpengaruh terhadap besarnya return on investment dengan menggunakan model regresi. Model ini dikembangkan lebih lanjut oleh Harvard Business School, Marketing Science Institute, dan Strategic Planning Institute. Jadi SPI ini mengemukakan bahwa ada beberapa hal yang mempengaruhi kekuatan dari kelemahan perusahaan. Jadi dilihat dari intensitas investasinya, kemudian juga yang kedua adalah dari pangsa pasar atau market share, kemudian juga market growth, pertumbuhan pasar, kemudian juga daur kehidupan produk atau product life cycle, kemudian juga rasio biaya pemasaran terhadap besar penjualan. Jadi dilihat ini biaya marketing cost-nya berapa, kemudian juga dilihat penjualannya berapa besar gitu loh.
Nah, kalau kita melihat evaluasi variabel internal, jadi ini ada 4 macam pendekatan yang digunakan. Yang pertama adalah perbandingan dengan kinerja dan kompetensi masa lalu, kemudian juga pendekatan evaluasi produk, kemudian juga perbandingan dengan pesaing, kompetitor, faktor kunci keberhasilan industri. Nah, sekarang kalau kita lihat dari perspektif kepemimpinan. Jadi kepemimpinan dalam manajemen pemasaran ada kita dari yang pertama adalah prospectors. Jadi kepemimpinan dalam manajemen pemasaran ini berorientasi dalam meningkatkan volume penjualan melalui pengenalan dan pengembangan produk baru dan peningkatan pangsa pasar. Lalu yang kedua, defender. Jadi berorientasi pada mempertahankan posisi pasar yang selama ini sudah dimiliki. Lalu yang ketiga, analyzer. Jadi berusaha mempertahankan sejumlah produk yang ditawarkan kepada pasar. Akan tetapi pada saat yang sama, terkadang juga ya secara cermat menawarkan produk yang baru yang memang sangat dipercaya untuk bisa memberikan keberhasilan. Nah, kemudian reaktor jadi merupakan strategi yang bersifat sementara dan tidak sistematis. Nah, kemudian kalau untuk kepemimpinan dalam manajemen keuangan ada 4 tipenya, tipe kepemimpinan agresif, kemudian juga tipe kepemimpinan pasif, kemudian tipe manajer perusahaan superior, dan juga tipe manajer perusahaan suboptimal. Nah, gitu. Jadi kalian bisa coba cek lagi sendiri. Ini saya mau coba tambahkan ada beberapa slide. Oke, ini kalau kita sedikit balik lagi ke tadi yang pembahasan di awal, sorry. Jadi corporate strategy itu kita ada 3 hal yang berhubungan dengan corporate strategy, yaitu yang pertama adalah mengenai orientasi perusahaan itu terhadap pertumbuhan, stabilitas, dan juga retrenchment atau pengurangan. Sorry, yang kedua, industri atau pasar itu yang dimana perusahaan kita itu berkompetisi melalui produknya ataupun juga bisnisnya, itu merupakan portofolio strategi. Kota yang pertama adalah directional strategy. Nah, kemudian sikap di mana manajemen itu melakukan koordinasi aktivitas dan juga melakukan transfer sumber daya dan juga mendapatkan kapabilitas di antara product lines dan juga unit bisnisnya, merupakan parenting strategy gitu loh. Nah, corporate strategy ini merupakan utamanya adalah mengenai pilihan dari arah di mana perusahaan itu corporate strategy merupakan utama itu merupakan pilihan, the choice of direction, pilihan dari arah perusahaan secara keseluruhan, baik itu perusahaan kecil, besar, atau mungkin juga perusahaan dengan hanya punya satu produk, ataupun juga perusahaan yang perusahaan ukuran besar gitu ya, multinasional gitu kan. Yang ada di perusahaan-perusahaan yang besar ini, itu bagaimanapun juga itu corporate strategi itu berarti kita bicara mengenai kita memanage beragam jenis produk dan juga unit bisnis supaya kita bisa mendapatkan hasil yang maksimum gitu loh. Nah, sebagai contoh misalnya apa? Jadi ini kantor pusat itu harus bisa memainkan peran parent, dia mereka sebagai parent, di mana mereka juga harus mereka harus bisa melakukan deal dengan mengatur beberapa produk dan juga bisnis unit yang dimiliki oleh anak-anak perusahaannya gitu kan. Nah, corporate strategy ini juga itu meliputi decision, jadi meliputi keputusan terkait alur dari finansial dan juga sumber-sumber daya lainnya yang dimana tuh sumber-sumber daya lain dari perusahaannya itu. Nah, kemudian juga dengan adanya melalui beberapa jenis coordinating device ini, jadi perusahaan itu bisa melakukan transfer skill, transfer keahlian dan juga kapabilitas dalam satu unit kepada unit yang lain, gitu loh. Nah, kalau kita bicara directional strategy, berarti ya sini setiap perusahaan itu harus memutuskan orientasinya itu kepada pertumbuhan, ya kan? Dengan cara apa? Dengan cara menanyakan beberapa hal-hal sebagai berikut ini, gitu ya.
Kalau misalkan kita melakukan ekspansi, apakah kita harus melakukan ekspansi atau kita melakukan pemutusan, atau kita melakukan operasi kita seperti ini tanpa adanya perubahan sama sekali kan gitu ya. Lalu yang kedua, apakah kita harus mengkonsentrasikan aktivitas kita ini dalam pada industri yang saat ini kita geluti, atau kita harus melakukan diversifikasi kepada industri yang lain gitu kan, itu yang kedua. Lalu yang ketiga, kalau kita misalnya kita ingin melakukan pertumbuhan dan juga melakukan ekspansi, apakah kita harus melakukan internal development atau melalui external acquisition gitu loh. Jadi maksudnya mulai dari internal perusahaan yang dikembangkan, atau kita mengakuisisi pihak luar, atau mungkin merger, atau mungkin joint venture kan gitu ya. Lalu yang kedua, untuk directional strategy ini, jadi ini corporation directional strategy itu kita terdiri dari tiga orientasi kepada pertumbuhan gitu ya. Yang kadang-kadang yang sering juga disebut dengan grand strategy. Yang pertama itu adalah growth strategy. Jadi perusahaan itu melakukan ekspansi untuk aktivitasnya, atau stability strategy. Ya, kita tidak membuat perubahan terhadap aktivitas yang sedang dilakukan saat ini. Lalu yang ketiga, retrenchment strategy. Jadi kita ini melakukan pengurangan terhadap aktivitas perusahaan gitu ya. Nah, di sini saya coba buatkan summary dari corporate directional strategy. Jadi ada tadi yang growth, stability, dan juga retrenchment. Jadi kan kalau growth ada concentration, gitu, bisa vertical atau horizontal growth. Kalau diversification bisa concentric atau conglomerate. Nah, kalau stability itu ya bisa pause atau proceed with caution, dengan berhati-hati, atau no chance atau profit gitu ya. Kalau retrenchment tadi ada turnaround, ada captive company, atau bankruptcy, atau liquidation gitu. Oke. Dari saya itu aja. Dari teman-teman mungkin ada yang bertanyakan, monggo silakan. Untuk bahan-bahan yang tadi ini saya presentasikan ini, itu akan saya share nanti di grup, di grup. Jadi nanti kalian bisa cek di situ. Nah, kalau misalkan kalian ada yang bertanyakan, bisa japri ke saya, atau juga bisa di grup gitu ya. Dari teman-teman yang ada yang bertanyakan, monggo silakan mungkin. Kalau nggak ada, saya akhiri sampai di sini. Kita ketemu lagi nanti di hari Senin minggu depan ya teman-teman ya. Oke, baik. Kalau gitu terima kasih banyak. Tetap semangat-semangatnya, tetap jaga kesehatan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.